Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Salam, terima kasih untuk Gereja Rock dan Lumbung Yusuf, berkatnya untuk Jemaat Munduk, terima kasih berkatnya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mewakili Jemaat Desa Munduk, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan sembakonya, dan saya mengucap terima kasih kepada GBI Rock maupun Lumbung Yusuf. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Khususnya Desa Munduk mengucapkan terima kasih sudah diadakannya pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya nanti sembakonya. Kami atas nama Jemaat di Munduk mengucapkan terima kasih banyak buat berkatnya hari ini dari GB Rock dan Lumbung Yusuf. Tuhan memberkati. Terima kasih Gereja Rock Lumbung Yusuf. Sampai bulan Juni 2020, Lumbung Yusuf sudah menyalurkan bantuan kepada 1.672 orang dewasa senilai Rp225.375.000 dan juga kepada 385 anak-anak senilai Rp22.015.000. Adapun total bantuan yang sudah disalurkan senilai Rp247.390.000. Terima kasih untuk saudara yang sudah menabur dan memberikan bantuan melalui Lumbung Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi, seringkali kita menyudutkan Sang Pencipta dengan rentetan petisi, yang isinya tak lain adalah luapan emosi. Sebagai tanda bahwa kita tidak puas dengan situasi dan kondisi. Tapi tolong ubah persepsi. Hidup kita bukanlah sebuah fantasi atau bagian dari cerita fiksi film animasi. Hidup kita ini adalah rancangan sempurna, non-presisi. Ketika mencipta, Tuhan tidak sedang berspekulasi. Dia tidak asal eksekusi. Hidup kita bukan bagian dari konspirasi. Hidup kita bukan sekedar hasil reproduksi. Tolong pahami, kita tidak tercipta sekedar penuhi bumi. Kita bukan sekedar hasil alami dari istri yang bersuami. Hidup kita sangat berharga, nilainya tak terhingga. Mari bangga, namun tetap berjaga-jaga. Buka lebar daun telinga dan dengarkan meriahnya sambutan sorga ketika kita mengucap syukur dan selalu bernafas lega. Mari jaga hidup kita, jangan sampai terkontaminasi. Jangan dengarkan intimidasi dari si iblis yang pandai menciptakan asumsi. Kita tidak perlu meditasi, cukup sadari bahwa hidup kita adalah bagian dari transformasi generasi. Syukuri hidupmu setiap hari, jangan gampang terpancing rasa iri, meski kadang jalan hidup penuh dengan duri. Syukuri hidupmu setiap hari, perkuat kontrol diri agar damai sejahtera tak tercuri. Mari buka mata, hidup bukan ciptaan semesta, bukan pula racikan barista. Percayalah pada Sang Pencipta. Tepat pada waktunya kita pasti bersuka cita, karena alur cerita tak akan berakhir dengan derita. Syukuri hidupmu tanpa koma, syukuri hidupmu tanpa banyak berumpama, syukuri hidupmu dan jangan buat jadi percuma. Syukuri hidupmu.
Shalom Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you. Shalom warga kerajaan, sampai jumpa kembali. Sebentar kita akan sama-sama untuk mengikuti Kingdom Celebration, dan ibadah ini akan disertai juga dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan anggur dan juga roti untuk kita mengikuti perjamuan kudus bersama. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bersyukur untuk anugerah Tuhan, bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bersyukur, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kami membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik, bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Thank you Lord. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Tak habis-habisnya penyertaan-Mu. Sebab itu kami mau bersyukur. Kasih setia-Mu Tuhan. Mari ucapan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu.
Raja kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja yang hidup, yang siap bersorak-sorai, katakan haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you here with me. I know that you can do anything. It's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Not gonna live by what I see. Woo! I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. All things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes. Whoa. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes. I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Yes, haleluya. Yeah.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Dengan segenap jiwa katakan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau ajaib atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sorakan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak shout it out. Oh, 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 oh. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Rakyat berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dahsyat Kau Tuhan Kau. Mari yang percaya Tuhan kita dahsyat dan ajaib, sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, Kau memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Engkaulah Raja mulia, pemilik hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Kau memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. We believe in you. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya, ku percaya. Mari yang percaya angkat syukurmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Sembah Dia, bahwa Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan, bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami percaya. Yesus Tuhan,
Shalom warga kerajaan, pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti suatu tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya. Karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal. Dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya mau ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik, ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you, kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita?
Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir. Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik, finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham ayahnya. Yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water. Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan, jemaat GBI Rock Ministry yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu, kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya bahwa tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Shalom, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pada kesempatan kali ini, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Saya percaya semua mempersiapkan diri. Saudara yang sedang hari ini online bersama dengan kami, siapkan diri saudara, buka hati, pendengaran, mata tertuju kepada Tuhan, firman Allah. Saya percaya engkau pasti diberkati Tuhan. Mari kita akan satukan hati. Bapak Surgawi, kami ucap syukur. Kami berdoa pada kesempatan kali ini, kami membuka hati, pendengaran, mata kami tertuju kepada Tuhan. Biar tema hari ini empower itu betul-betul akan membuat kami, menggugah diri kami untuk bangkit kembali. Kami percaya Roh Kudus, firman Allah menguatkan kami yang lemah, menyembuhkan kami yang sakit, menjamah setiap kami yang hari ini mungkin putus asa, letih lesu beban berat. Tuhan memberikan kekuatan dan kelegaan yang baru. Urapi juga oleh Tuhan menjadi saluran berkat pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya semua sedang diberkati Tuhan. Sekarang kita sedang melewati hari-hari pandemi COVID-19. Dan saya percaya ada tema-tema dari gereja kita ini, tema-tema yang sedang mengangkat kita untuk senantiasa bangkit kembali. Dan khususnya pada bulan ini kita sedang berbicara dalam tema empower. Apa itu empower? Empower artinya memberdayakan. Kita diajak untuk memberdayakan.
Karena dari tahun-tahun ke waktu, dari tahun ini kita sudah bisa melihat dari urgensi, dari strategik, sekarang kita masuk 3 bulan ini dengan empower, artinya memberdayakan. Siapa yang akan diberdayakan? Tentunya ada hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang kita muridkan, orang-orang kita akan munculkan menjadi pemimpin-pemimpin yang baru. Saya percaya hari ini kita ada dan mendengarkan firman Allah. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita mengerti kata empower itu artinya memberikan wewenang, memberdayakan. Kita mau orang-orang di bawah kita berdayakan semuanya. Dan muncullah pemimpin yang baru. Ya percaya nanti kita akan masuk dalam sebuah gerakan yang luar biasa. Saya yakin setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Gembala senior berkata, kita akan punya 1000 cabang. Bukan yang gabung. Luar biasa. Itu sebuah target ke depan. Dan itu harus ada mendengung di dalam diri kita. Dan kita percaya hari ini dalam kondisi yang memang tidak sama. Tapi saya dan saudara tetap harus produktif. Nah, firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 22 ayat ke-6 itu berkata, mari kita akan perhatikan sama-sama di sini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ada kata didiklah. Jadi bicara tentang didiklah. Tapi terjemahan yang lain itu bicara tentang bahwa empower itu bicara kita butuhkan 2 hal. Yang pertama bicara tentang educating, mendidik. Yang kedua itu bicara tentang encourage. Ini hubungannya dengan dorongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata didik itu sebenarnya dari awal ini kita mendapatkan kata mendidik itu train up a child. Artinya kata train up itu sehubungan dengan kata disiplin, memuridkan, mengaktifkan atau mempersembahkan atau memberikan dedikasi. Nah, orang-orang yang bicara tadi orang muda dididik itu bukan cuma sekedar bicara tentang pendidikan dalam pengertian otak, ya, pikiran, tetapi betul-betul latihan, train up itu bicara dilatih. Nah, inilah bicara tentang konsep pemuridan yang ada dan sedang terjadi. Kita seringkali pakai konsep pemuridan Yunani. Di dalam Alkitab itu mengajar konsep pemuridan Ibrani. Apa bedanya? Kalau Yunani itu harus ada di dalam sebuah kelas, belajar, dapatkan pengetahuan. Tapi kalau itu bicara Ibrani, itu ada di tempat dimanapun kita bisa memuridkan orang. Seperti Yesus dan murid-muridnya, ada dimanapun dia bisa memuridkan. Gereja kita adalah gereja yang selalu berbicara 7 pilar. Saya percaya dari A sampai G. Itu semua orang harus diberdayakan, dimuridkan di sana. Saya yakin hari-hari ini semua sedang menghadapi kesulitan. Tapi nggak usah takut, kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah foto anak-anak saya. Memang secara pendidikan, pikiran ya diisi. Semua sudah selesai kuliah. Dan bagi saya hari ini saya sedang menikmati dan melihat mereka-mereka. Saya tidak cuma cenderung bicara otaknya jadi pintar. Tetapi hatinya cinta Tuhan. Ada banyak orang otaknya penuh tapi hatinya kosong. Makanya jadi jahat, jadi menyimpang. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika mereka masih kecil-kecil. Nah ini ada di Tapak Siring, saya masih ingat itu tahun 98 kira-kira gitu ya. Kita ke sana jalan sama-sama. Memang repot waktu itu karena masih kecil-kecil. Tapi kalau hari ini mereka sudah selesaikan kuliah, mereka sudah bekerja. Kalau masih kecil-kecil ngomongnya cuma mainan. Ngomongnya mau pergi kemana, senang-senang. Nah, tapi sekarang ketika sudah besar, ya berbeda lagi. Ngomongnya bagaimana bisnis, bagaimana membeli aset, bagaimana. Wah, bagi saya sebuah
sebuah harta yang mahal. Keluarga itu harta yang mahal. Bukan mobil mewah, bukan rumah yang banyak, tapi keluarga itu harta yang mahal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita bisa duduk bersama-sama dengan keluarga kita, itu adalah harta yang mahal. Coba tengok kiri kanan, katakan, engkaulah harta yang mahal. Istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, itu semua harta yang mahal. Cuman seringkali kita lupa, harta yang mahal dianggap murah. Harta yang murah kita anggap mahal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka masih kecil-kecil, bagi saya memang butuh waktu, butuh kerja keras, ya, butuh kesabaran untuk melatih mereka. Tetapi kalau hari ini yang menjadi sebuah kebanggaan saya, karena tiga-tiga itu melayani Tuhan. Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Bicara yang pertama, bicara mendidik. Ini hubungannya dengan pikiran kita. Ini bicara tentang cara kita berpikir. Banyak orang bicara tentang mendidik, cuman otaknya dipenuhi oleh pengetahuan. Bagaimana Rasul Paulus bicara tentang mengubahkan cara seorang berpikir. Mari kita lihat di dalam Roma pasalnya ke-12 ayat kedua. Ayat ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh sama dengan dunia. Kita tinggal di dunia, tapi tidak boleh sama dengan dunia. Makanya harus berubah. Pada perubahan budimu, pada perubahan akalmu, pikiranmu. Nah, seringkali anak Tuhan yang tinggal di dunia sama dengan dunia pikirannya. Makanya kita tidak pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Artinya, bahwa kita tidak pernah mengalami Tuhan. Karena pikiran kita ini seringkali jadi penghalang. Oleh karena itu hari ini saya ingin sampaikan ini supaya begini. Kalau kita ini tinggal di dunia, tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita hari ini selalu tiap hari hanya dengar tentang kata corona. Memang ada dua, satunya COVID, satunya corona. COVID dan corona. Saya ingin sampaikan hari ini. Sehingga pikiran kita ini mulai dihantui, nanti kalau kena corona meninggal, kalau kena corona mati. Saya beritahu hari ini. Corona tidak kelihatan membuat orang jadi takut. Tuhan yang tidak kelihatan dia ada dalam hadiratnya. Kenapa kita tidak pernah takut? Corona membuat takut orang jadi mati. Tetapi Tuhan yang tidak kelihatan membuat orang jadi hidup. Kenapa tidak ada takut? Oleh karena itu saya ingin ajak, kalau engkau kebaktian di rumah, harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Harus dengan serius dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini. Karena memang bicara pola pikir itu penting. Apa yang seperti Jack Ma katakan. Seseorang yang tidak bisa mengubah pola pikirnya, maka ia tidak akan dapat mengubah apapun juga. Benar juga. Pola pikir kita ini harus diubahkan. Baru kita bisa mengubah keadaan. Kalau pola pikir kita tidak bisa berubah, masih serupa dengan dunia hari ini, ya kita sulit untuk berubah. Ayo hari ini kita yang mendengarkan firman Allah. Nah, kebetulan kita mendengarkan. Berapa banyak kita sudah percaya Tuhan, tapi pola pikir kita masih serupa dengan dunia. Masih serupa dengan orang yang tidak percaya. Sama. Bapak Ibu, mari kita hari ini datang kepada Tuhan. Dengan lebih serius dan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa firman Allah mengubahkan setiap kita. Bahwa firman Allah berbicara kepada kita ini akan menguatkan kita dan menegur setiap kita. Izinkan firman ini berbicara terus kepada kita. Paulus berkata di sini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu semua disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Paulus saja bisa takut, apalagi kami. Kenapa Paulus takut? Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Berapa banyak orang tidak setia. Saya beberapa waktu yang lalu saya berbicara kepada jemaat. Diajak ke gereja dengan protokoler
kesehatan yang jelas tertata dari awal masuk dengan pendataan, dengan sterilisasi, dengan cuci tangan sampai semua diperiksa temkan apa, semua ada jelas. Duduk bangku dibuat jarak. Ada banyak orang takut. Saya katakan, kalau kamu ke kafe, duduk di sana, ngobrol di sana, kenapa kau nggak pernah takut? Padahal kau tidak tahu. Di kafe itu berapa banyak orang yang tidak kita kenal. Di gereja kita tahu semua. Saudara kita semua ada di gereja. Nah inilah. Paulus berkata, aku takut. Takut apa? Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Saya percaya bulan depan kita sudah mulai kebaktian lagi offline. Saya harap saudara tidak merasa terus nyaman, merasa enjoy di rumah. Saya lebih enak online. Yang dibuat alasan itu corona. Padahal malas ke gereja. Padahal malas ibadah. Malas melayani. Saya percaya itu tidak ada di roh istilah itu. Semua tambah semangat. Dengan adanya corona. Kita lebih produktif. Kita lebih kreatif. Kenapa? Karena pola pikir kita tidak sama dengan dunia. Bapak Ibu, mari kita belajar. Dalam ayat ini berkata, sama seperti Hawa. Hawa itu jatuh pertama kali. Karena pikirannya diracuni. Racunnya oleh apa? Si tante Luz itu. Kan diracuni pikirannya. Memutar balikkan keadaan. Dan hari ini itu juga banyak terjadi atas anak-anak Tuhan. Makanya saudara yang ada di roh, saya yakin dan percaya. Arifin memberikan tuntunan yang jelas, punya visi yang jelas, punya nilai yang jelas. Harus kita hidupi nilai-nilai itu. Dan saya yakin dan percaya. Kalau Paulus pernah berkata, aku takut. Karena telah banyak memang orang disesatkan. Tadinya setia, sekarang jadi tidak setia. Tadinya melayani, jadi tidak melayani. Saya bersyukur, saya punya 3 putra. Kalipun mereka ambil pendidikan di luar negeri, tapi saya selalu carikan gereja. Di mana gereja yang tepat bagi mereka. Tidak satu denominasi tidak masalah. Asal gereja itu bisa membuat iman mereka bertumbuh. Dan memang benar. Mereka hari ini bertumbuh dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kok pikiran? Karena pikiran kita itu bisa diperdayakan. Ini, pikiran kita bisa diperdayakan. Pikiran kita juga bisa disesatkan. Pikiran itu harus selaras dengan pikiran Kristus. Makanya untuk menselaraskan ini dengan pikiran Kristus tidak terlalu mudah. Kristus adalah ukuran kebenaran. Jadi kalau Kristus itu ukuran kebenaran, bukan apa yang sedang terjadi ini ukuran kebenaran. Itu bukan ukuran kebenaran. Firman Allah itu kebenaran. Motivasi palsu adalah kelicikan. Kita dibuat licik sekarang. Kemudian kesetiaan sejati selalu teruji. Doa dan harapan kita semua sedang mendengarkan firman Allah. Kesetiaanmu yang sejati sedang diuji oleh Tuhan. Masih setiakah engkau beribadah? Masih setiakah engkau melayani Tuhan? Masih setiakah engkau memberi untuk pekerjaan Tuhan? Itu sebuah pertanyaan. Kita bicara empower. Bicara bagian ini. Kita sedang masuk dalam sebuah pendidikan. Pendidikan pikiran atas pikiranmu dan pikiran kita semua. Bagaimana Rasul Paulus berkata. Dalam 2 Korintus pasal ke-5. Pasal ke-10 maksud saya ayat ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi maksudnya pikirannya sendiri, pikiran yang lama itu harus ditaklukkan kepada siapa? Firman Allah, kepada Kristus. Kami sudah kebaktian online mulai dari tanggal 5 Juli. Kenapa ke online? Ya karena pemerintah sudah ngasih green light. Ada orang berkata, kok berani ya? Sedangkan gereja-gereja yang besar belum berani. Saya berkata begini, ukuran kita bukan ukuran gereja besar atau kecil. Ukuran kita bicara ukuran ketaatan.
Kami disuruh drop, tidak boleh ibadah. Nurut karena pemerintah katakan. Ketika pemerintah katakan silakan ibadah. Tetapi ingat, jaga lewat protokoler kesehatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Rock di Mojokerto menjadi sebuah percontohan gereja yang memenuhi standar protokoler kesehatan. Itu bukan karena kuat gagah saya, tetapi karena Tuhan. Hari ini kami sudah ibadah. Tapi juga saya lihat ada orang tidak ibadah. Saya tanya, kenapa nggak ibadah? Pokoknya alasannya itu 1001 macam alasan yang dia bisa buat. Ada yang tak telepon sambil batuk-batuk dong. Ya sudahlah, kalau batuk pilek silakan. Tapi nggak batuk pilek, saudara ngomong batuk pilek itu jadi batuk sungguhan. Kadang-kadang aneh. Kita nggak boleh kumpul-kumpul. Ya, kita memang, saya selalu ngeterapkan 3D. Disiplin pakai masker. Ketika saudara kumpul begini. Kalau dalam ruangan silakan dibuka. Tapi kalau dalam ibadah kita diharapkan pakai masker. Disiplin jaga jarak, tidak ada kerumunan. Kemudian disiplin cuci tangan. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih? Karena disiplin vaksin utama untuk mengalahkan corona. Kita ini sudah tidak bisa didisiplin. Makanya tadi saya katakan, bicara tentang mendidik, itu ada kata disiplin ya, disciple, disiplin. Harus kembali kepada disiplin. Jadi anak-anak saya dalam prosesnya itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak seperti kita membalik tangan begini. Ada waktu yang lama, ada waktu yang panjang. Kalau hari-hari ini, bagi kami sedang melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi atas keluarga kami. Nah ini ketiga putra saya. Kita berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kalau kita mendidik anak kita, ia memberikan ketentraman kepada kita. Mendatangkan sukacita. Ada banyak orang tidak mendidik anak-anaknya dari muda. Dari kecil. Kalau ditanya, mana bu anaknya? Kok nggak diikutkan Rocky? Aduh ngerepoti pak. Saya beritahu, kami di keluarga tidak ada pembantu. Ya. Dengan istri berjuang bersama merawat ketiga putra ini. Kecil-kecil repot memang. Repot waktu kecil. Sekarang sudah besar. Tidak ngerepoti lagi. Ada banyak orang kebalik. Ketika kecil direpoti nggak mau. Tapi sudah besar direpotkan. Entah jatuh kena obat-obatan terlarang. Entah jatuh karena pergaulan yang buruk. Entah jatuh karena hal yang tidak senonoh. Ada banyak itu. Bapak Ibu, mari peran orang tua dalam mendidik anak itu penting sekali. Tema tahunan kita adalah bicara emerging. Kita akan memunculkan generasi yang seperti apa? Itu bukan karena Tuhan lagi. Tetapi karena kita, bagaimana kita mempersiapkan. Saya yakin dan percaya, tema ini memperlengkapi dari waktu ke waktu. Untuk siapa? Untuk kita semua yang sedang mendengarkan firman Allah hari ini. Supaya setiap kita hari ini mengerti dan memahami. Ayo kita belajar mendidik. Ketika mereka sekolah, mereka sudah ketemu sekolahnya. Sekarang cari tempat ibadah. Saya tidak mau sembarangan taruh mereka tempat ibadah. Sekalipun mungkin tempat ibadah tidak sedenominasi dengan kami. Kadang-kala saya harus cari tahu. Karena saya mau otaknya diisi, hatinya dipenuhi. Untuk cinta Tuhan. Sehingga kalau hari ini, ayat ini sedang tergenapi dalam hidup kami sekeluarga. Ketentraman, mendatangkan sukacita, itu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sudah bekerja,
Mereka mulai membalikan milik Tuhan. Saya berkata, jangan ditaruh di gereja Mojokerto. Kembalikan di tempat kamu, di mana kamu dilatih di sana. Di mana kamu dididik firman Allah di sana. Yang di Taiwan dikembalikan di gereja di Taiwan. Nomor 2 bersama dengan kami. Louis lebih banyak bantu saya dalam pelayanan. Stephen di Amerika, wah ini lebih dahsyat lagi 2 anak ini. Kenapa? Yang memberi untuk gereja di Amerika. Sekarang dia di Jakarta, yang memberi untuk gereja di Jakarta. Kembalikan persepuluhan mereka. Dari Buah Sulung sampai persepuluhan tidak pernah absen. Sampai ada orang tanya, kok bisa Pak ya? Dididik mulai kecil, oleh anak-anak. Dan hari ini mereka semua memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita kepada kita. Bapak Ibu, ayo yang pertama ini. Kalau kita mau bicara empower. Yang pertama, dibutuhkan perubahan pola pikir kita. Saya ingin ajak hal yang kedua ini. Hal yang kedua ini bicara tentang encourage. Artinya ini bicara tentang ini hubungannya dengan emosional, memotivasi. Tidak cukup dalam pola berpikir. Kita harus mendorong mereka, memotivasi setiap mereka. Supaya mereka berani tampil, supaya mereka berani bertemu, mereka berani untuk mengambil sebuah keputusan. Ya dilatih. Nah makanya kita, pelatihnya ini, orang tuanya harus berani kata seperti ini. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita tidak boleh menganggap seorang itu rendah, kalaupun muda. Makanya filosofi di kita, ya orang Asia, coba lihat mulai kita kembali ke China, selalu gambar orang tua. Kenapa? Karena tambah tua katanya tambah bijaksana, ya sudahlah. Tapi kalau orang Barat, filosofinya kepada orang-orang muda, yang keluarkan apa ini, uratnya, ototnya, tunjukkan semua. Jadi filosofi yang bertentangan. Saya tidak katakan tua atau muda. Tetapi orang-orang muda yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Saya ingin ajak setiap kita ini. Jangan pernah menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi dikatakan jadilah teladan. Ini penting. Orang muda jadi teladan. Yang tua pun jadi teladan. Kenapa sih ketika kita empower kita gagal? Karena tidak menjadikan contoh, menjadikan teladan. Kata teladan di sini. Itu bicara tentang ini loh. Kata teladan itu bicara tentang model, gambar, ideal atau pola. Jadi kita ini harus punya model. Harus punya gambar. Harus punya ideal. Harus pola atau patron. Bukankah manusia karena diciptakan oleh Tuhan harus menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dengan yang menciptakan. Jadi saya dan saudara harus memberikan patron kepada orang-orang yang mau kita berdayakan. Kegagalan sering terjadi karena yang kedua ini kita tidak encourage, mendorong tapi kita tidak jadi teladan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya 3 saudara. Dari kecil saya memang tidak ngerokok, dari kecil. Tapi adik saya ngerokok. Papa saya itu kalau datang ke rumah saya, bingung. Karena papa saya ngerokok. Kalau tinggal dengan adik saya ngerokok gampang. Tapi dengan saya tidak ngerokok, di rumah tidak ada asbak. Sehingga dia kebingungan kalau ngerokok keluar. 1 kali ketemu. Waduh, dia bingung buang rokoknya. Saya memberikan contoh, saya tidak ngerokok. Saya beritahu bahaya orang ngerokok. Yang pasif, yang aktif, saya tunjukkan semua bahayanya. Ya,
Sampai akhir hidupnya dia mulai lepas rokok. Sampai akhir hidupnya ikut kami. Nah, ngerokok lagi. Kenapa? Karena saya memberikan teladan. Saya memberikan contoh untuk orang tua. Ya dia kalau sama adik saya enggak mungkin. Karena adik saya terus begini. Bapak Ibu, makanya kita harus jadi model. Jangan pernah merasa engkau mudah. Engkau mudah pun harus tetap jadi teladan. Jadi teladan dalam hal apa, Pak? Ini. Yang pertama dalam perkataan. Jadi perkataan kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, ini bisa dipercaya benar. Sekarang muncul banyak perkataan hoax, berita-berita hoax. Mari kita perkatakan firman Allah. Perkataan yang menguatkan, perkataan yang menyegarkan, perkataan yang membangun. Sehingga kalau datang kepada kita selalu terbangun imannya. Kalau datang kepada kita selalu encourage, terdorong untuk lebih maju, lebih bangkit. Jangan perkataan yang melemahkan. Saya dulu kalau punya teman saya pilih. Saya tidak mau deket-deket teman yang perkataannya melemahkan. Ada, alah sudahlah. Sudah kamu tidak bisa buat apa-apa saat begini, sudahlah. Saya juga mau tutup toko, saya juga mau ringkas-ringkas. Jadi perkataannya itu melemahkan. Nggak menyemangati. Saya bersyukur. Pak Arifin adalah mentor saya. Bapak saya juga. Yang selalu memberikan kekuatan. Ketika 17 tahun yang lalu. Saya dalam persoalan, dalam masalah. Ketika gedung kami diambil. Datang kepada beliau ngomong apa? Lihat. Itu gambar. Saya masih ingat betul. Ada banyak domba-domba. Lihat itu di gunung. Domba itu kalau di kandang, ya cuma batasnya kandang. Kalau domba itu keluar, lihat itu gunungnya. Demikian luas. Sama kamu juga begitu. Langsung bangkit. Ada lagi kalimat yang saya ingat. Kamu bukan Raja Wali. Raja Wali itu bukan burung yang tinggal dalam sangkar. Terbang tinggi, atasi badai. Wah, bagi saya langsung semangat. Benar apa yang dikatakan, hari ini kami melihat. Karena saya mendengar perkataan-perkataan orang yang menjadi teladan. Kedua itu bicara tingkah laku, ini bicara perilaku. Kalau sudah perkataannya, harus perilakunya sama. Ada banyak orang antara perkataan dan perilakunya tidak sama. Kita harus sama perilaku kita dengan perkataan kita. Nah, perilaku dan perkataan harus sama. Maksudnya tindakan. Itu maksudnya apa? Itulah bicara integritas. Value gereja kita adalah life, love. Yang kedua integrity. Perkataan dan tingkah laku itu harus sama. Jadi apa yang dikerjakan dan apa yang dikatakan itu harus sama. Nah, itulah bicara integritas. Harus jadi contoh dan teladan. Dan yang ketiga itu bicara dalam kasih. Kasih kita juga begitu. Karena kasih itu tidak membedakan. Karena kasih itu tidak memilah-milah. Karena kasih itu berani berkorban. Kasih Tuhan tidak ada batasan. Maka yang di gereja kita, ada lagi sekat-sekat karena kelompok, karena golongan, karena kesukuan, tidak ada. Kita semua adalah warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Ayo kita belajar di sini. Yang ketiga itu kesetiaan. Kesetiaan kita ini harus jadi teladan. Saya bertahun-tahun tinggal di saya. Saya lihat kami punya seekor anjing. Saya lihat begitu saya, karena saya itu kalau kerja tidak naik mobil, tapi naik motor. Begitu starter, gereng. Anjingnya di belakangnya. Sampai karena halamannya luas, kira-kira halamannya aja ada 11 meter. Keluar begitu. Jalan keluar, anjing sampai pagar. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang balik.
Kalau sore saya pulang, jam 4 pulang dari kantor, paling sampai rumah 4:30. Begitu sepeda motor itu ada di pintu gerbang, anjing sudah lari dulu. Hebat saya pikir. Saya pikir begini, satu hal yang saya harus belajar, setianya. Saya 6 tahun bersama dengan saya, tinggal di Surabaya. Saya belum pernah lihat itu, pagi-pagi itu istrinya yang lari sampai pagar tuh. Maaf, ternyata anjing itu lebih setia. Jangan diteruskan. Saya percaya di sini istri-istri juga setia. Jadi teladan juga kesetiaan. Dan yang terakhir kelima, teladan dalam kesucian. Hanya orang menantikan berkat. Banyak orang kejar berkat. Nantikan itu. Berkat pasti turun. Kalau engkau mengejar kekudusan. Karena di atas berkat adalah kekudusan. Hidupmu kudus. Apa yang kau kerjakan punya nilai kesucian di hadapan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan turun atasmu. Hari-hari yang sulit bagi kita. Percayalah Tuhan punya cara yang berbeda dan cara dunia untuk memberkati setiap kita. Ingat, teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu harus diwujudkan dengan sebuah keteladanan hidup ini. Sehingga jadi model. Orang gak bisa menuduh yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita lakukan itu. Benar kata Rasul Paulus di sini? Apa yang dia katakan di sini? Lihat. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga jadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku. Maksudnya Paulus ini berkata kepada pengikutnya, jadilah pengikutku. Sama seperti aku ikut Kristus. Kristus di sana. Aku ikut Kristus. Jadi modelnya di sana. Paulus jadi model. Kemudian yang di belakang ngikuti model itu. Kalau ini terjadi saudaraku, saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya akan ada banyak orang bertobat. Dari waktu ke waktu kita bisa bercerita tentang Tuhan. Kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tapi hari ini kalau kita lihat, kita dengar. Aduh ada hamba Tuhan sana jatuh. Aduh hamba Tuhan itu jatuh. Aduh itu jatuh. Saya kadang-kadang sedih. Mari kita belajar hari ini. Sampai Mahatma Gandhi berkata begini. Kalau semua orang mengikuti keteladanan Kristus, akan ada banyak orang juga percaya kepada Kristus. Aku juga mau ikut. Wih, keren sekali perkataan ini. Tapi sayang, banyak orang gagal berikan keteladanannya. Sehingga generasi yang berikutnya juga menjadi terhambat, terhalang. Kita berkata di sini, mari kita lihat di dalam Yoel pasal 1 ayat ketiga. Ayat ini berkata, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan kemudian. Jadi dari generasi ke generasi tidak boleh putus kita menceritakan tentang Tuhan. Kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Saudara harus ceritakan itu kepada setiap mereka. Sehingga mereka boleh melihat perbuatan tangan Allah yang hebat. Mungkin itu atas kakek kita. Tadinya percaya. Sekarang kepada saudara yang jadi orang tua. Kepada anak kita. Kepada cucu-cucu kita. Angkatan kemudian generasi. Next generation. Nah, saya tutup dengan ayat ini. Ayat ini berkata, angkatan demi angkatan, generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaan. Jadi tidak mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Memegahkan pekerjaannya, memberitakan sehingga ada banyak orang percaya. Ini semua gambar, foto ini yang saya alami. Ketika anak-anak saya masih kecil, memang repot, sulit. Tapi ketika mereka sekarang sudah mulai menginjak, satu sudah menikah, terus berjalan.
Dan mereka terus menjadi berkat. Saya bisa bercerita ini. Kami alami, kami saksikan, kami sampaikan kepada saudara. Kalau kami bisa, saudara pun bisa. Kami mendapatkan berkat, saudara pun bisa mendapatkan berkat. Mari hari ini saya akan tutup dalam doa. Mari semua yang ada, ayo yang di rumah juga kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, hamba berdoa. Tema dalam bulan ini empower. 3 bulan ke depan ini semuanya bicara tentang empower. Memberdayakan. Ketika kami memberdayakan, kami butuh dididik. Bicara mindset kami, bicara pola pikir kami. Dirubah pola pikir kami seperti Kristus. Pikiran kami harus ditundukkan kepada pikiran Kristus. Yang kedua bicara encouraging. Supaya setiap kami memotivasi, memberikan keteladanan kepada orang-orang yang kami berdayakan. Sehingga kami menjadi contoh yang konkret, contoh yang hidup kepada orang-orang yang sekeliling kami. Kami percaya seperti Paulus berkata, jadilah pengikutku seperti aku juga ikut Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, kalau ada yang sakit taruh pada bagian yang sakit. Hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah menjadi sembuh. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Kalau ada yang lemah, biar kuasa Tuhan bekerja supaya kami kembali jadi kuat. Kalau hari ini kami belum memberdayakan orang-orang yang sekeliling kami. Kami hari ini diingatkan kembali oleh firman Allah. Perubahan mindset, pola pikir kami itulah yang utama. Kemudian kami harus menjadi contoh, menjadi model, menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kami. Sehingga kami percaya ketika kami berbicara hari ini, ada banyak orang akan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati setiap kami, semua pelayan diberkati oleh Tuhan. Semua yang mendengar hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami yang ada di rumah kami masing-masing diberkati. Setiap rumah tangga hari ini kami percaya, kami mempersiapkan diri untuk bulan depan. Kami bisa masuk kembali dalam ibadah offline. Kami percaya Roh Kudus pasti tolong kami. Supaya setiap kami kesetiaan yang sejati sedang teruji di hadapan Tuhan. Supaya setiap kami menunjukkan kesetiaan itu. Dan Tuhan kami permuliakan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh Engkau Allah yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Dan saat ini kami akan menikmati roti dan anggur, menjadi persekutuan yang indah dengan Engkau. Sebab kami tahu Engkau sumber kekuatan kami, untuk kami melewati segala perkara bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami, dan kami siap menikmati roti dan anggur, karena kasih-Mu sempurna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita menikmati roti dan anggur, silakan mempersiapkan diri di rumah dengan roti dan juga dengan sirup, dan kita dapat melakukannya secara mandiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menuntun kita dalam perjamuan kudus ini, yang terambil dari Ulangan 8 ayat 18. Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sebuah janji yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa oleh kekuatan Tuhan kita dimampukan menikmati apa yang dipercayakan dalam hidup kita. Yakinlah saudara, bahwa ketika saudara menghadapi sesuatu, kekuatan Tuhan turun atas saudara semua. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Imani saudara, bahwa persekutuan dengan tubuhnya mendatangkan berkat yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Janji yang telah diucapkan Tuhan pasti ditepati. Ketika darahnya tercurah, membuktikan Tuhan serius kepada janjinya. Dia mati dan dia bangkit, membuktikan bahwa segala sesuatunya sempurna. Percayalah bahwa apa yang kau hadapi hari-hari ini, kekuatan Tuhan turun atas engkau. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Terima kasih buat persekutuan dengan darah-Mu Tuhan. Pengampunan dosa ada atas darah-Mu kepada kami, dan kami bersyukur di atasnya. Untuk itu terima kasih. Bukan kecauan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi-tinggi, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kebaikannya nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih oh Tuhan. Sungguh kasih-Mu nyata, kasih-Mu sempurna Kami kuat karena Engkau, kami bertahan karena Engkau, janji-Mu pasti Tuhan. Shibigena borobobo, shibibirada baraborobobo. Ini Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Perjanjian ini adalah suatu ikatan yang penuh dengan sukacita, sebab Engkau mengikatnya dengan darah dan tubuh-Mu Tuhan. Dan kami semua diberikan kekuatan untuk melewati masa sukar. Kami diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang kami hadapi di depan kami. Ketika kami berseru kepada Engkau,
maka Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkaulah Immanuel. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Engkau hadapi di rumah, percayalah, kasih Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah. Dan ingat bahwa kekuatan Tuhan turun atas engkau. Hamba melepaskan doa ini Tuhan kepada keluarga-keluarga yang ada di rumah. Kepada kepala keluarga, suami, istri, anak-anak, orang-orang muda. Yang mereka sedang mendengar dan menonton ibadah ini Tuhan. Kami percaya kekuatan Allah turun atas mereka. Sebab Engkau telah buktikan dengan tubuh dan darah-Mu. Jaminannya ya dan amin. Kekuatan untuk memperoleh keadaan yang baik. Kekuatan untuk memperoleh sukacita dari Allah. Dilimpahkan bagi kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Kelemahan hatimu diganti dengan sukacita Allah. Hati yang sulit hari ini Tuhan bangkitkan dan berikan semangat. Sebab tanganmu diberi kemampuan untuk berusaha. Amen. Kakimu diberikan kekuatan untuk melangkah. Amen. Tanganmu diberikan keterampilan untuk menciptakan sesuatu. Amen. Maka engkau akan menghasilkan hal-hal yang baru dan indah. Kreativitas diberikan kepadamu. Engkau akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi masa sukar. Di dalam nama Yesus, kami akan mendengar kesaksian yang indah dari banyak umat-Mu Tuhan. Kami percaya itu sebab kami adalah umat-Mu. Dan janji-Mu ya dan amin. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada, kita angkat tangan kita bersama-sama bersatu hati bersepakat menaikkan syafaat kita. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terpujilah Engkau ya Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam masa-masa pergumulan ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Amen. Itulah sebabnya Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berseru Tuhan, karena kami tahu pertolongan-Mu akan bersegera. Engkau bukan Allah yang berlambat-lambat. Bahkan melalui peristiwa ini Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Sehingga Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi orang-orang ini adalah bencana, tetapi bagi kami inilah saatnya Engkau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan diri-Mu. Dan kami percaya melalui peristiwa ini, orang akan melihat bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Menteri bidang perekonomian Tuhan, Menteri Koordinator bidang perekonomian. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan yang memberikan pewahyuan yang baru untuk ia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Amin. Ada kekuatan, ada hikmat yang berlimpah-limpah. Bahkan roh takut dan gentar akan Engkau ada atasnya. Demikian juga seluruh aparat yang berada di bawahnya. Mereka dapat bekerja dengan tekun. Mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran. Juga menteri-menteri yang terkait di dalamnya Tuhan, beserta semua aparatnya. Kami memberkati Tuhan. Kami percaya melalui apa yang mereka kerjakan, keputusan yang mereka ambil semuanya berasal daripada-Mu. Sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, mereka akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong bangsa ini, untuk memulihkan perekonomian bangsa ini. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu nyata atas bangsa ini. Berkati juga gereja-Mu Tuhan di dalam masa-masa ini. Biarlah gereja-Mu dimanapun berada menjadi jawaban atas setiap pergumulan. Karena kami percaya pergumulan yang Kau izinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, ini seruan kami dengan satu iman percaya. Yesus adalah jawaban atas doa kami. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama-nama yang berkuasa. Haleluya, amin. Amin. Warga kerajaan surga, kita telah selesai dalam ibadah. Pada hari ini kita percaya kuasa Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan saudara tetap bersuka cita. Untuk itu mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau.
Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas kehidupanmu. Wajah-Nya menyinari engkau sebab engkau dicintai oleh Tuhan. Percaya dan kuatkan hatimu bahwa cinta Tuhan tetap kekal selama-lamanya atas engkau. Untuk itu siapkan dirimu menerima berkat-berkat-Nya, menerima pertolongan mukjizat-Nya. Dari sekarang sampai dengan Maranatha Tuhan datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara.